Jadi gue mau cerita ngomongin satu selera cerita gue yang itu kan deh gue suka cerita kayak gini tuh ya rada nyiksa diri gue sendiri sih. Gue tuh suka cerita yang tensinya tinggi karena tensinya tinggi, konsekuensinya tinggi buat karakter ya. Dan saking tinggi konsekuensinya buat si karakter ini, karakternya banyak yang mati. Dan matinya ya juga sering juga yang tiba-tiba random gitu. Ya cerita yang bisa dibilang gitu kan dia lumayan edgy, lumayan ngagetin lah, roller coaster gitu nontonnya ngikutin deh. Mungkin juga nonton cerita kayak gini lu nggak dikasih napas sama sekali, bisa istirahat lah. Gue paham kenapa banyak yang nggak suka cerita gini karena sadar sia-sia kayak banyak karakter yang mati dan cerita itu jarang happy end, pol-polan bittersweet end. Cuman gue suka aja dan bagi gue gak sia-sia walaupun hampir semua cast karakter di dalamnya mati. Terus sadar cerita kayak gini itu kalau ngomongin cerita anime, manga atau mungkin dia di game ini seringnya cerita yang action gitu, yang tembak-tembakan, yang gelut-gelutan. Maka dari itu gue mau ngomongin aja sih kenapa gue tuh nonton cerita yang karakternya banyak yang mati itu ya sebenarnya demen-demen aja. Pertama gue mau ngomong aja jelasin kenapa gue suka ngeliat banyak karakter yang mati, dan jujur gue gak bisa ngejelasin secara spesifik kenapa aja gitu, gak ada jawaban definitif ya. Gak bakal jangkal deh nonton cerita kayak gini abis tamat ngeliat mayoritas castnya mati, itu gue stres, gue nangis, gue gamuk, emosi gue campur aduk, gue gak bakal jangkal itu. Alasan inilah yang bikin banyak orang gak suka sama cerita gini, banyak yang mati, yang rasanya perjuangan si karakter ini pada pointless, sia-sia. Tapi di satu sisi dari banyak cerita kayak gini yang gue ikutin ya sampai tamat, yang eksekusinya bagus ya, spesifik yang gue suka, rasa nggak pointless banyak karakter yang mati ini. Untuk contoh ceritanya banyak yang kayak gini, tapi ya gue nggak bisa jelasin poinnya satu-satu. Kenapa banyak karakter yang mati ini gak kerasa pointless buat gue? Malah banyaknya karakter mati itu poin utamanya gitu. Apa sih poinnya bikin di ceritanya? Cuma nggak bisa gue jelasin karena tiap cerita itu punya poinnya masing-masing kenapa banyak karakter yang mati. Itu gue gak bakal demen yang buat shock value aja yang ngagetin gitu. Tapi mau sebut lagi-lagi konteks ngomongin yang gue suka itu ada poinnya tersendiri yang bisa lo analisis, yang bisa lo telah, bisa dibandingin juga kenapa cerita A banyak karakter mati, kenapa cerita B banyak karakter mati. Itu poin yang dibikin itu beda, tapi yang jelas itu semua bikin emosi gue campur aduk, perasaan gue jadi gila. Mau yang kematiannya itu yang random tiba-tiba gitu yang dieksekusi dengan baik, ataupun yang udah di foreshadow dari awal, udah kayak dikasihin dia tipis-tipis ya, kalau eksekusinya bagus itu pasti ada maksudnya. Maka dari itu juga walaupun gua nggak bisa jelasin satu-satu kenapa banyak cerita yang action gitu itu yang konsekuensi tinggi ngebikin banyak cast karakter yang mati, ini apaan, karena tiap cerita eksekusinya beda kenapa ngebikin banyak cast karakter yang mati. Tapi yang bisa gue jelasin adalah apa sih yang ngebikin gue suka cerita gini yang itu eksekusinya bagus. Dan eksekusinya bagus itu kayak gimana ya? Eksekusinya yang bagus bagi gue itu ya menyangkut vibes, tema, hal-hal yang menyangkut settingnya lah. Apakah memungkinkan ngebikin cerita kayak gitu atau kagak? Dan itu harus konsisten dari awal cerita. Lu udah dikasih tahu tipis-tipis, lu udah di setup kalau ceritanya bakal kayak gini. Hasilnya karena lu dikasih tahu dari awal, udah di setup, lu udah expect ini adalah cerita yang tensinya tinggi dari awal, dan lu kemungkinan udah bisa ngeraba bakal banyak karakter yang mati, bahkan MC-nya bisa aja mati di akhir. Mungkin lu kesal kenapa kayak gini, kenapa karakternya mati tiba-tiba, kenapa banyak yang mati, ngamuk lah atau apa. Tapi di saat lu nenangin diri setelah luapan emosi lu selesai, kayak udah nangis berapa jam, lu ngeliat tema cerita, lu ngeliat vibes ya emang ini yang ditawarkan sama ceritanya dari awal. Mungkin lu kesel sama kematian yang kesadar random tiba-tiba kayak gini, cuman karena dari awal udah dikasih tahu, udah di setup kayak gini ya emang itulah yang dipengenkan, yang dicari, yang ditawarkan ceritanya. Atau mungkin juga sama kematian yang udah di setup dari awal juga bisa jadi gitu. Setelah lu kesal, setelah lu telah ya emang itu yang ditawarkan dari awal cerita. Dan kematian random tiba-tiba ini bagi gue justifikasi utamanya adalah cerita kayak gini ya itu bisa jadi refleksi dunia nyata gak sih, karena ya kematian itu juga random, apalagi buat cerita kayak gini. Maka dari itu juga tadi kan udah jelasin vibe sama tema ceritanya harus konsisten dari awal ngasih tahu kayak gini, dan gue bisa nyebutin cerita yang punya vibe sama tema yang konsisten dari awal bakal ngasih tahu ceritanya itu dari awal bakal banyak yang mati, dan itu hasilnya ngena karena eksekusinya bagus. Walaupun pas nonton, pas ngikutin ya rada nyiksa diri gue juga sih. Bagian ini rada spoiler dari beberapa hal ini ya, satu-satu gitu. Ini spoiler di awal cerita. Oke ya. Pertama kita ngomongin Jujutsu Kaisen dulu ya. Karakternya banyak yang mati dan banyak yang gak suka hal ini, tapi gue fine-fine aja sama hal ini sih. Dan udah dikasih tahu dari awal, dari chapter 1, dari episode 1 udah di build up, dan pecahnya pas Shibuya Incident. Kayak dari dialog Sukuna muncul di awal banget lah, terus pas arc-nya Junpei, gue udah expect Jujutsu Kaisen bakal kayak gitu ceritanya dari awal sampai akhir, dan gue nerima aja karena emang udah
udah di setup settingnya kayak gitu ya, ya udah gitu loh. Ini salah satu di mana ya gue kasih give credit where it's due gitu, walaupun Jujutsu Kaisen bagi gue ngerasa banyak kekurangannya. Tapi satu hal yang gue rasa konsisten dari Jujutsu Kaisen adalah vibes, adalah tema dari awalnya yang udah di setup dan udah ngasih tahu ini cerita konsekuensinya tinggi buat semua karakter di dalamnya gitu. Lu harus tahu ini dari awal, dan bagi gue tetap ngagetin, tetap nyiksa diri. Cuma abis gue dari diri ya make sense sih. Begitu juga Chainsaw Man dari chapter 1, dari dialognya, dari actionnya, bahkan mungkin ya udah lu langsung ditaruh gitu ceritanya kayak gitu, banyak ngaconya, bakal banyak yang mati juga. Dan dari setting dunianya lu udah kebayang cerita yang kayak gimana. Juga ngomongin Cyberpunk ya, mau anime Edge Runner atau gamenya, itu juga dari awal udah kebayang pasti kesiksa nontonnya. Dari episode pertama Edge Runner tadi kita dilihatin banyak David mati, yang ngebikin ceritanya jalan ya itu. Dan setting Cyberpunk gue udah expect bakal kayak gitu juga. Bahkan ada inside jokes meme fandom Cyberpunk, lu nggak bakal bisa menang lawan Night City. Yang Night City itu setting kota Cyberpunk 2077 yang itu tuh istilahnya kayak makan atau dimakan, tapi lu gak mungkin bisa memakan. Lu kalau mau menang cuma bisa kabur. Maka dari itu juga sebagai penutup dari gue, ini poin terakhir, gue gak bakal nyalahin kok kalau lu gak suka cerita kayak gini, karena cerita kayak gini tuh ya ada edgy. Sama kayak sekarang, dimana pada saat video ini dibuat gue lagi fase dimana gue menyebarkan propaganda multimedia franchise kuda-kudahan Uma Musume. Gue yakin di luar sana gak bakal bisa banyak orang yang suka sama hal ini. Begitu juga sama cerita rada edgy kayak gitu. Orang-orang nonton anime, baca manga, nonton film atau main game atau apalah gitu, kalau ngomongin ceritanya pasti nyari sesuatu apa sih yang mereka pengen gitu di dalamnya. Dan hal itu gak mereka dapatkan di cerita yang edgy, makanya gak suka. Mungkin hobi rada nyiksa diri juga sih kenapa gue nontonnya kayak gini. Mungkin itu juga yang gue cari, intensitas tinggi, di mana lu gak bakal tahu karakter ini survive atau kagak besoknya gitu. Jadi lu penasaran apakah survive atau kagak gitu, deg-degan dah, thrilling gue cari atau apa, gak tahu aja. Itu aja opini gue. Opini lu pada gimana?